Fadzalikumul ibad. Begini, kalau kamu wudu sempurna, terus apa tadi? Yang menghilangkan dosa, mengangkat derajat itu perintahnya Nabi apa? Sempurnakan wudu. Terus diteruskan, yaitu tetap sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sangat dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah telah membangunkan kita sejak tadi. Maka yang kita sampaikan, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Jadi tadi malam kan mati. Wa ilaihi nusur, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita bangun langsung berangkat ke tempat wudu itu. Jadi itulah kita bangunkan, dan bangun itu tidak apa, bahasa kita tidak arasan, langsung bangun itu. Apalagi kalau tidak sempat bangun sendiri dibangunkan, tidak mulat-mulat. Ya, biasanya kalau anak masih kecil itu kan mulat-mulat gitu. Berarti tinggal yang membangunkan tidur lagi. Tapi kita alhamdulillah tidak. Malah setiap kita mendengar adzan masjid Nidahlan jam 3 itu kita sudah bangun. Jauh sana tapi telinga itu tadinya mati, kok langsung hidup. Coba, bahkan itu kan jauh. Itu karena kodrat dan ridha Allah. Maka kita syukuri. Rahmat serta salam mudah-mudahan oleh Allah tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah besok pada hari kiamat. Mari kita buka kultum pada pagi hari ini sambil menjelang syuruk. Kita buka kajian malam pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kajian, saya ingin menyampaikan berita duka. Telah wafat kemarin jam 11:55 di Kalimantan Selatan, yaitu Rimawanto Heru Setiawan. Itu adik dari Bu Justisia, atau adik dari Bu Justisia atau Bu Toto. Maka pagi hari ini beliau berdua kemarin minta izin tidak bisa mengikuti karena beliau ke Kalimantan.
saudara 8 dari yang mencar-mencar nanti bertemu di Kalimantan. Dan iringan doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'unahu warfa' darajatuhu fil mahdiyin wasah lahu qabrih wa nawir lahu biflih wa khluf fil laki bihi. Ya Allah, maafkanlah kegelapannya, angkatlah derajatnya sama dengan orang-orang yang solih-solih, beri cahaya dan luaskan alam barzahnya. Sepeninggalnya berilah pengganti sebagai penerus perjuangannya. Ini doa kalau kita mendengar kematian yang sampaikan oleh Rasul. Pagi hari ini kita meneruskan, kalau 2 kali kita bicara pertama kaifiyah, yang kedua dasar-dasar melaksanakan wudu. Sekarang keutamaan wudu, mengapa kita harus wudu? Apa istimewanya wudu? Pertama, kemarin dalam kaifiyah muqaddimah dari HPT jilid 1 itu disampaikan Al-Quran surat Ma'idah ayat 8. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berdiri akan menegakkan sholat, basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai kepada siku. Wamsaku biru'usikum wa arjulakum, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kepada al-ka'bain, kedua mata kaki. Bain kuntum junuban fatoharu, apabila kamu sedang junub maka bersucilah. Wa in kuntum marto au ngala safarin au ja'a ahadukum minal ghaid aw mahtumun nisa walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kamu sedang junub atau kamu sedang bepergian atau kamu sedang baru dari belakang atau kamu berhubungan suami istri kemudian tidak ditemukan air, maka tayamumlah dengan debu pasir yang bersih. Kemudian famsaku wijukum wa aydikum min, usaplah wajahmu dan sebagian dari tanganmu. Apa hikmahnya? Ternyata itu bapak-bapak, ibu-ibu, ma yuridu ngalang-alaikum min kharaj. Allah itu tidak membuat kamu itu dari kesulitan. Jadi kalau tidak ada air, tayamumlah. Jadi Allah tidak membuat sulit kita. Ya. Walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah menyuruh wudu tayamum. Tayamum itu Allah menghendaki supaya kamu jadi bersih. Wal yutimma nikmatahu alaikum. Yang kedua, supaya kamu itu mendapat nikmat dari kamu sekalian, terhadap kamu sekalian. Yang berikutnya, la'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah karena bersih dan sebagainya itu. Bersihnya apa ya? Ternyata orang yang wudu kok
Coba kalau kita perhatikan, orang itu kalau pagi sudah berwudu itu kan kelihatan apa? Bersih, ora kumut-kumut. Beda orang yang bangun tidak berwudu, ya ketoke nek bahasa kita bahasa Jawa apa? Kok kumut-kumut. Kalau kumut-kumut itu apa nih? Kayak kumut-kumut. Tapi kalau sudah berwudu itu kelihatan segar. Nah, itulah hikmah sampaikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian dari beberapa hadis, apa hikmahnya wudu? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Apa itu? Rasulullah, Bukhari Muslim dari Abi Hurairah itu mengatakan, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, inna ummati yudlauna yaumal kiamati gurran ujalina min asaril wudu. Faman istata minkum ayutila gurran falyafnal. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Dari hadis Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah, ia berkata, apa ya? Bahwa Rasulullah itu Abi Hurairah itu menyampaikan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, sungguh umatku kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua tangannya kemilau bercahaya karena bekas wudu. Jadi besok itu kita kok bangun, ya besok hari kiamat itu dibangunkan oleh Allah setelah kapan? Trompet Israfil dibunyikan yang kedua kali. Dibunyikan yang kedua kali. Itu umatnya Rasulullah itu bangunkan itu apa? Muka dan tangannya kelihatan berkilauan. Ya, di akhirat nanti seperti itu, cemerlang, jadi kelap-kelap, seperti apa? Ya, itu besok itu seperti itu, bekas wudunya, muka dan tangannya. Bukan boleh, tapi mencorong, kododuan kita bersinar. Ya. Mengapa? Karena bekas wudu, bekas wudunya itu. Terus Rasulullah menyampaikan, karenanya perbanyaklah dari kalian yang mampu memperbanyak, ya, memperbanyak apa? Kemilauan cahaya. Perbanyaklah supaya nanti apa? Makin bersinar dan makin banyak yang bersinar. Dan nanti kalau wudu yang dibasuh hanya hidungnya, ya toh banyak toh orang wudu tidak sempurna, hanya dilemparkan dari jauh. Nanti yang bergalon kan hanya hidungnya, ya. Maka mengapa kemarin kalau berwudu itu ini harus, itu nanti berkilauan. Maka Rasulullah
Itu kerjakan, perbanyak. Kalau kaki jangan hanya sampai mata kaki, sampai, tapi itu tadi yang wajib mana, baru yang sunnah. Kadang-kadang yang sunnah dikejar, tapi yang wajib malah tidak diperhatikan. Jadi dari bawah sampai lutut boleh, dari sampai paha boleh, boleh. Jadi besok bercahayanya sampai sana. Silahkan melakukannya dengan cara memperlebar basuhan wudunya, diperlebar. Tangan ya sampai apa? Ini tidak apa-apa. Itu. Dan malah itu bapak-bapak, ibu-ibu, hikmah wudu dalam hadis yang pertama. Jadi berkelauan. Kalau wudunya ya jarang wudu, ya tidak begitu berkelauan. Tapi kalau sering wudu, maka ada orang selama hidupnya berusaha, selama ini hidup ini selalu dalam keadaan suci. Nanti kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi. Jadi situasinya dalam selalu suci. Tidak kok suci dari hadas itu kalau hanya akan sholat saja, pada waktu sholat tidak, selamanya gitu. Kemudian yang kedua, riwayat Muslim dari Abi Hurairah, Abi Hurairah menyampaikan, sami'tu khalili, saya mendengar saudara kekasihku sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablugul jibillah minal mu'mini khaisu yablugul budu. Apa? Kemilauannya seorang mukmin kelak pada hari kiamat sesuai dengan batas basuhan wudunya. Jadi besok yang berkilau itu ya sesuai batas wudunya. Jadi hampir sama dengan yang pertama, makin banyak yang dibasuh itu makin banyak, sedikit makin. Nanti kalau hanya wudu ya teko sampai siku, muka ya sampai ini, terus nanti kaki hanya sampai mata kaki, nanti yang berkelauan ya hanya itu, yang atas tidak. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Utsman radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Man tawaddo'a fa ahsana wudu, qaratu otoyahu min janbihi hatta takhruju min taktil atfar. Isinya hadis, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berwudu, ya, perbaikilah wudunya. Ya, barang siapa yang berwudu, perbaikilah wudunya. Jangan asal wudu. Wudu yang betul-betul baik. Apa? Wudu yang sempurna. Mengapa kok wudu yang sempurna? Kita hendaknya wudu yang sempurna, karena dengan wudu yang sempurna itu semua dosa-dosanya akan gugur, jatuh, ya,
dari jasadnya, dari anggota wudu hingga keluar juga dari bawah kukunya. Kemarin kan itu sampai ini kuku ini dibersihkan, ya, bersih. Ini apa, sela-sela jari dibersihkan, karena dengan itu dosa-dosa dari ini apa, akan gugur. Jadi dengan wudu itu, kalau kita punya dosa itu akan hilang, gugur bersama air wudu. Ini jadi kita itu kan, bahkan itu kalau kita membaca apa, berperhatikan pada waktu kumur, kita juga berdoa, ya Allah, hilangkanlah apa, dosa dari mulut saya, lidah saya, gigi saya, masuk muka, ya Allah, hilangkanlah dosa dari wajah saya, dari mata saya, dari apa ini, sudut-sudut mata. Sebab kadang-kadang apa, mata itu memandang yang tidak boleh dipandang. Maka dengan wudu itu pandangan-pandangan yang tidak baik itu akan hilang. Jadi orang muslim itu tidak perlu pesimis. Sebab wah, saya tadi kok berbuat, melihat yang tidak baik, ya. Nah, wudu, dengan wudu itu apa, dosanya hilang dari pandangan mata itu. Ini sampai itu semuanya. Tangan nanti juga wudu itu pada waktu membasuh tangan itu betul-betul, dan ini merenungkan, ya Allah, hilangkanlah dosanya tangan saya. Pada waktu mengusap kepala sampai telinga, ya Allah, hilangkanlah dosa kepala saya, pikiran-pikiran saya yang tidak baik, renungan saya yang tidak baik, ya. Jadi kita memikir yang tidak baik itu mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk telinga. Tadi saya kok ada orang rasan-rasan, kok malah saya apa, nguping. Bahkan dalam agama itu orang yang nguping itu dosanya sangat besar. Apalagi kalau ingin tahu rahasia orang lain. Kita itu kadang-kadang pengen roh rahasia orang lain. Maka ini telinga itu, ya Allah. Jadi kalau kita mengusap dari muka, kadang-kadang yang timbul kan ini pikiran atas otaknya, terus sampai ini kadang-kadang, maka mengusap itu. Maka pada waktu kita mengusap kepala dan telinga, hendaknya juga yang sungguh supaya dosanya itu hilang karena kita Berikutnya ada juga hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Muslim dari Utsman. Ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Dari yang kemarin kita berwudu itu dasarnya bagaimana Utsman itu berwudu. Utsman minta air untuk berwudu. Setelah selesai, dia mengatakan, demi Allah, yang saya laksanakan itu, ini adalah seperti wudunya Rasulullah. Ya. Terus apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu
seperti wudhu ini, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Jadi Rasulullah menyampaikan kok wudhu seperti itu tadi. Rasulullah Utsman menceritakan itu, melaksanakan itu. Utsman mengatakan, Rasulullah bersabda, siapa yang berwudhu seperti ini, sempurnanya seperti ini, dosa-dosanya akan diampuni. Terus senantiasa sholat, ya, sunnahnya dan perjalanannya menuju masjid menjadi penyempurna bagi dihapuskannya dosa-dosanya. Jadi setelah wudhu sholat, dia berjalan menuju ke masjid. Itu dari tindakan sholat ke masjid, berjalan menuju ke masjid, itu penyempurnaan bagi hilangnya dosa. Maka banyak hati itu menyatakan kalau waktu itu, kalau kita ke masjid itu hendaknya apa? Berjalan. Makin jauh makin baik. Tapi ya karena situasi kadang-kadang sekarang itu apa? Omai 100 meter itu ya numpak sepeda motor. Ya sekarang memang gitu ya. Ya tidak salah. Tapi Rasulullah menyampaikan setiap langkahnya itu apa? Menghapus dosa dan mendapat pahala. Kalau mobil nanti sesuai dengan jerih ya. Kedua, kalau pergi ke masjid itu pergi dengan pulangnya jalannya yang berbeda. Kalau bisa itu, maka biasanya kalau hari, tapi yang banyak itu hanya pada waktu hari raya diusahakan. Tapi kalau hari raya kan setahun hanya 2 kali. Kalau ke masjid kan sehari saja 5 kali. Maka sungguh bahagia orang yang rumahnya jauh dari masjid. Jadi gugur dosa ke oke. Tapi biasanya orang kan panjang penak omah cedek masjid aku ke aduh. Ya saiki rekoso tapi besok enak, maka buat rumah lah yang jauh masjid. Sampai sahabat ada itu mau membuat rumah yang dipindah ke dekat masjid. Rasulullah melarang, jangan, malah pilih yang jauh. Karena itu tadi. Jadi makin jauh makin, kalau gitu Pak, saya kalau sholat mencari masjid yang jauh-jauh saja. Ya, ini kadang-kadang gitu. Itulah Bapak-bapak jadi dan ibu, setiap langkah kita ke masjid, dan maaf, kalau kita ke masjid itu seyogianya wudhunya dari mana? Dari rumah. Karena hadisnya itu wudhu sempurna terus pergi ke masjid itu mengulang. Kalau ke masjid belum wudhu ya itu jadi hikmahnya. Yang kalau kadang-kadang kita yang kadang-kadang saya itu mikir gini, umpamanya ada orang takziah, ya dah, ya takziah itu maunya apa? Kan takziah mendapat pahala itu ya itu apa? Satu, mensolatkan. Kedua, mengantarkan ke makam. Itu. Dan takziah, ya, maksudnya akan menyolatkan itu kan dari rumah sudah wudhu itu. Tapi
bareng ngono siap baru diumumkan, wah saya arep wudu aku. Bareng ngono panggonan wudu atau maka ini namanya niat itu tuh sejak dari rumah sudah wudu, nanti saya akan mensolatkan baik laki-laki maupun perempuan. Nanti kalau perempuan tidak menyolatkan kan tidak mendapat pahala satu gunung. Ya. Kalau tidak menyolatkan tidak mendapat pahala satu gunung. Oh, maunya biar dapat pahala bareng nang kono. Maka ini oleh ibu-ibu Asia biasanya dibudayakan ibu-ibu itu kalau takziah apa? Kalau bisa ya peralatan sholat bawa peralatan sholat itu tidak harus ruku, pokoknya yang bisa menutup aurat, kaos kaki, tangannya di itu, atau untuk siap-siap yang keseripan itu atau orang-orang yang di situ menyiapkan peralatan sholat untuk ibu. Nah, nanti kalau tidak menyolatkan kan rugi. Apa tidak mendapat satu? Nek takziah ora tau nyolat ni yo besok nek sedo aja ngarep-ngarep disolat. Nek wong dhisik ora tau nyolat nih bareng mati kok. Nyatanya gitu, Pak. Lah mbok kiai sapa ae, tapi nek wong sedo kok ora gelem takziah. Dek sedo ki yo sing arep takziah ki rasa-rasa. Kae Pak Kiai sedo kan. Ala yo biyen mati. Wong dhisik pas nek wong sedo yo malah ora gelem. Itulah. Tapi kalau kita ada orang wafat segera dan kita mau takziah, ya nanti oleh Allah digerakkan orang-orang itu takziah dan mensolatkan. Kalau bila dalam surat Zumar itu kan orang itu digiring, ya, orang kafir digiring sama orang kafir, orang mukmin beriman digiring sama dengan orang beriman masuk surga. Kalau orang kafir digiring masuk nah itu bapak-bapak itu kita. Jadi kok kita sregep takziah besok nih sedo ke ya wong ke apa tergerak. Nek arasa-arasen takziah ya arasa-arasen itu yang ada seperti itu. Maka kadang-kadang ada orang, loh Pak, kok orang itu kok ngono tapi kok yo sing sedo tak kok yo rapati enek. Karena itu dan takziah itu apa tujuannya bukan apa-apa kecuali apa mensolatkan, mengantarkan ke kubur. Mengapa mensolatkan? Sholat itu kan doa, mendoakan. Terus masih ada lagi hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddo'a ngabdul muslim awil mu'min faghsala wajhahu kharaja min wajhi kulla khati'atin nadara ilaha bibainihi mangal ma au mangal akhir wat'ural ma." Ya, ini sebagian begini, orang muslim
atau mukmin kemudian membasuh mukanya pada waktu wudu, kharaja min wajhi, akan keluarlah dari wajahnya kula khotiatin nadara ilaha binainihi. Jadi orang yang wudu membasuh muka itu di sini tadi sudah sedikit akan keluar dosanya dari wajahnya, dari segala kesalahan wajahnya apa? Mata. Mata itu dosanya akan keluar, ya, keluar dengan air apa? Dengan kedua sudut mata itu. Jadi kepada waktu membasuh muka itu dosanya keluar. Itu keluar bersama apa? Mangalma au manga akhiri paturama, sampai keluar dosanya itu sampai bersama air yang terakhir. Apa? Tetesan air terakhir itu. Jadi kok wudu gak terus isi neng wajah banyak air ngasih sampai kemana-mana masih, itu biarkan, itu biarkan nanti sampai habis, sampai turun sendiri. Jangan dipaksa supaya air itu jatuh. Kok neng kene wakah, alhamdulillah kayak masih sak jam isi eneng. Itu alhamdulillah. Sebab apa? Dosanya keluar bersama air itu. Faida gosala yatai kharaja min yataihi, apabila dia itu membasuh kedua tangannya, maka akan keluarlah dari kedua tangannya itu kullu khotiatin, karena bat saituha yadah, maka akan keluar bersama apa? Basahnya air itu pada kedua tangan, kemudian sampai pada akhir air yang ada di tangan. Diteruskan lagi, faida ghusala rijlaihi kharajat kullu khotiatin wasattuha rijlahu, apabila dia itu membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosanya bersama yang dilaksanakan oleh kakinya itu mama amanga akhiri, keluar dosanya itu bersama dengan air yang ada pada kakinya itu. Kata yakhruja naqiyan minad dunub, sehingga akhirnya orang yang berwudu itu betul-betul bersih dari semua dosa. Itu masih ada hadis lagi, masih sukses kok. Ya, masih seperempat, alhamdulillah, tinggal 3 hadis. Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda begini, qala ala adulukum ala majangkul wahu bil khotoya darfangu bihid darajah. Jadi Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, maukah kamu saya beri petunjuk apa yang
bisa menghilangkan kesalahan atau Allah menghilangkan kesalahannya. Wajar pangu darajat, yang kedua Allah akan mengangkat derajat. Jadi ditawarkan, mau kamu saya beri petunjuk? Yang pertama, kamu punya kesalahan dimaafkan. Yang kedua, kamu akan diangkat derajatnya. Nah, apalagi kalau di sini darajat itu jamak taksir, artinya beberapa derajat, diangkat beberapa derajat. Kalau para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, iya Rasulullah. Jadi para sahabat mau diberi petunjuk yang menyebabkan kesalahan-kesalahan dimaafkan dan diangkat derajatnya. Kala Rasulullah akhirnya bersabda, isbagil wudu, sempurnakanlah wudumu. Jadi wudu hendaknya betul-betul sempurna, jangan asal wudu. Wa ngalal makarih wa kasrah al khutwa. Nah, jadi sempurnakan wudu, ngalal makari wa kasratul khutwa ila masajid, wang tidor rusolah batasolah wadalakumur riba fadalikumur ribat fadalikumur ibat. Begini, kalau kamu wudu sempurna, terus apa tadi yang menghilangkan dosa, mengangkat derajat, itu perintahnya Nabi apa? Sempurnakan wudu. Terus diteruskan, yaitu tetap sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sangat dingin. Biasanya kalau kita itu waktu dingin kan apa? Waktu dingin itu akan wudu itu kan aras-arasan. Loh, ini bukan di Indonesia. Di Arab itu kalau sudah dingin, ya dinginnya bukan main. Kalau panas, panasnya bukan main. Maka banyak orang di sana itu apa? Maaf, bibir itu pecah-pecah, kaki pecah. Apa? Karena perubahan dari dingin ke panas, dari panas ke dingin, dan perubahan sangat tinggi. Ya, alhamdulillah kalau di Indonesia itu kan tidak begitu. Kemudian sekadung wasane mbediding. Ya, orang Indonesia biasanya mbediding apa? Kembang. Ya, itu biasanya kita itu mbediding kembang. Nah, kalau dulu bukan kembang pelem, kembang turi. Dan yang lain kembang apa itu? Kapuk itu apa? Randu. Ya. Tapi sekarang bukan kembang itu, tapi kembang manten, Mas. Ya. Ya, maka ini Rasulullah menyampaikan walaupun sampai dingin, kerjakan. Ya. Terus tetap pergi ke masjid dengan berjalan meskipun jarak ke masjid itu jauh. Ya, tapi ya itulah kadang-kadang ya lihat kita kekuatannya nek mlaku sithik kayak musim masa murad kan masjid jalan ya kadang-kadang tidak jadi. Karena apa? Baru jangka saja sudah
Saya tuh sering asam urat itu kaget. Asam urat paling banyak berapa, Bu? 7 ya? Paling banyak 7. Sampai saya tuh sering 11,7. Saya tuh berapa kali itu 11,7. Ya Allah. Tapi ya alhamdulillah, makin lama karena sering tinggi itu ya jalan ya. Jadi apa? Tetap pergi ke masjid dengan berjalan meskipun jarak jauh. Dan menunggu sholat berjamaah setelah dikerjakannya sholat. Jadi kita masuk ke masjid kan, sholat tahiyatul masjid, terus nanti sholat jamaah. Jangan sampai makmumnya dinanti, malah kan terbalik. Kita itu menanti sholat jamaah, bukan jamaah menanti kita. Itu. Ya di sana apa? La yuradu adunga baina adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamah. Sering saya menyampaikan itu banyak itu, Pak, Bu, antara adzan dan iqamah itu gunakan untuk berdoa. Tapi kadang-kadang ya berat itu, malah diomongin itu malah kocah karo. Ya itu banyak. Jika mampu melakukan yang demikian, jadi diangkat derajatnya, dimaafkan dosanya itu apa? Wudu dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid dengan walaupun jauh dengan jalan, tapi ini ya kita menurut kemampuan kita. Ya. Kemudian Rasulullah, jika mampu melakukan yang demikian berarti kalian telah tegar dalam melakukan ketaatan. Jika mampu melakukan yang demikian berarti kalian telah tegar dalam melakukan ketaatan. Jadi memang itulah kita dalam hati yang lain itu, kita pada waktu itu menanti sholat ke sholat yang lainnya itu, maka orang-orang yang haji umrah itu biasanya sana apa? Duhur, ngasar, maghrib, isya itu seneng masjid, ngenteni lah jamaah lah. Wis duhur itu menanti ngasar, nanti ngasar. Sudah kita di sini menanti maghrib, maghrib di sini nanti isya, isya biasanya diapu baru pulang. Nanti subuh jam berapa biasanya? Kok seperti kita di sini, wis engko nek wis arep komantel agak teko. Alah ya sora oleh panggonan. Apalagi kalau sekarang ini ya sudah wong 2 jam sebelum adzan saja sudah penuh. Lah kok ngenteni komat ya tidak bagian apa-apa. Ya, itulah doanya Nabi Ibrahim waktu itu apa? Ya Allah, jadikanlah nanti umatmu selalu ingin apa? Mendatangi Baitullah. Itu ibu-ibu. Terus hadits Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah bersabda,
at-tuhuru satrul iman. Suci itu sebagian daripada iman. Ya, suci itu sebagian daripada iman. Dan yang terakhir, hadirat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min akadin yatawadda wa yusbigul wudu summa yaqulu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah asamaniyah yaqulu min ayaha sa." Intinya begini, ya, orang yang setelah wudu sempurna, ya, siapapun wudu sudah sempurna, kemudian setelah wudu apa membaca doa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa? Dia itu dibukakan pintu surga 8. Ya, jadi setelah kita wudu itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kok begitu? Kita dibukakan pintu surga sebanyak berapa? 8. Terserah mau masuk dari pintu mana. Nah, terakhir ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita hendaknya bisa istiqomah, pokoknya saben bar wudu nanti keluar dari tempat wudu, dari jamban itu kita menghadap kiblat, membaca apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan jina sampaikan Nabi, kita akan dimasukkan surga yang pintunya 8, terserah masuknya dari pintu arah mana. Itu keistimewaan. Ya, sampun apa to niku? Nah, niku nek ora dilaksana nih lali, tapi nek bolak-balik dilaksanane yo malih eling. Yo untung nek sik lali guys. Orang itu kalau tidak punya sifat lali malah bingung, kualingan terus ya malah. Ya, maka kalau punya lupa itu ya alhamdulillah, ngkung sing elek-elek nu lali. Ya, tapi yang baik-baik mudah-mudahan tidak Saya kira itu ibu-ibu, bapak-bapak, hikmah dari wudu. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji pagi hari ini tentang hikmah berwudu, akhirnya kita yang semula berwudu belum begitu berusaha menyempurnakannya, akhirnya kita berusaha menyempurnakan, karena seperti itu hikmahnya. Di dunia saja kita lihat orang sering wudu itu seperti itu, orang tidak pernah berwudu ya seperti itu. Maaf, umpamanya seorang wanita lembok macak kaya apa, tapi nek ora tahu wudu ki yen jelalake nggih. Iya lah. Tapi kalau dia sering wudu, macake ora pati, tapi yo mending gitu loh. Nah, tapi nek tidak sering wudu itu karep itu lah macak ke ora karu-karuan, tapi akhir ya ora karu-karuan tenanan. Ya, gitu. Ya, itulah hikmahnya kita berwudu.
Demikian mudah-mudahan kita oleh Allah dijaga wudhu kita, selalu diperingatkan oleh Allah, dan selalu kita ingat kalau setelah selesai wudhu ada yang doa yang lain, tapi ini kalau kita membaca dari riwayat yang lain itu ada apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ditambahin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Lagu terus tambahin. Ya yang dari hadis Nabi saja. Wong ini nanti kan yang nuntunkanlah Nabi, salah satunya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi yang itu tadi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin memang juga ada. Memang ada. Saya kira itu benar hanya dari Allah, salah dari saya. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.